Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket C PKBM Gandhisena pada mata pelajaran Seni Budaya kelas 10. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai modul 2 yang berkaitan dengan hiburan menenteramkan hati. Unit 2, hiburan menenteramkan hati. Berikut pembahasannya. Unit 2, hiburan menenteramkan hati. Fungsi sosial musik tradisional. Fungsi sosial musik tradisional tidak jauh-jauh dari fungsi musik tradisional itu sendiri dalam masyarakat pendukungnya, baik sebagai musik adat tradisi maupun sebagai musik tradisional biasa yang lahir dari masyarakat tertentu. Yang pertama yaitu memberikan hiburan yang menenteramkan. Pentas musik tunggal atau solo atau berkelompok kecil atau ensemble, berkelompok besar atau orkestra untuk dinikmati halayak merupakan hiburan bagi masyarakat atau hadirin. Sajian yang teduh dan lembut akan menenteramkan para pendengar atau pemirsa. Sajian yang dinamis akan menerbitkan semangat dalam jiwa. Suatu perhelatan keluarga, perayaan pernikahan misalnya, tidak lepas dari unsur hiburan. Pada umumnya dipilih hiburan yang populer atau lebih banyak disukai orang, sekalipun hiburan tersebut bukan live show, sekedar memutar kaset atau CD. Lebih-lebih perhelatan kampung, seperti misalnya perayaan tradisi bersih desa, syukuran panen raya, dan sebagainya. Unsur pergelaran seni tentu dipilih yang bersifat tradisional milik masyarakat setempat sendiri. Seni yang mengandung unsur musik menjadi pilihan pertama. Fungsi sosial musik tradisional yang kedua yaitu menambah pendapatan ekonomis. Dalam setiap perencanaan kegiatan yang mengandung unsur pertunjukan, selalu diperhitungkan ongkos atau biaya pentas, sekalipun pertunjukan itu bersifat sumbangan sukarela. Pentas musik tradisional penuh dengan kostum, hiasan, dan berbagai alat musik. Pihak penyedia perlengkapan akan mendapatkan uang sewa, entah penuh ataupun harga potongan sosial. Lebih-lebih apabila pemusiknya bertarif komersial, tentunya akan mendapatkan honorarium seberapapun besarnya. Dewasa ini, musik tradisional telah menjadi mata pencaharian komersial yang secara ekonomis sangat menjanjikan. Fungsi sosial musik tradisional yang ketiga yaitu membangun interaksi sosial. Interaksi sosial adalah tindakan bertanggap antara warga masyarakat yang satu terhadap warga yang lain. Contoh yang paling mudah adalah bergotong royong. Begitu ada kesepakatan bersih kampung, orang-orang tanpa dibagi tugas telah tahu apa yang harus dikerjakan. Satu sama lain sudah tahu peran masing-masing sesuai kemampuan dan peralatan yang harus dibawa. Setiap interaksi sosial membutuhkan komunikasi, baik komunikasi verbal maupun non-verbal. Musik tradisional memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi non-verbal. Secara alamiah, musik tradisional membangun interaksi sosial yang menghasilkan sinergi antara warga yang satu terhadap yang lain. Dengan musik tradisi, terbangunlah interaksi sosial antar warga masyarakat. Interaksi sosial menghasilkan sinergi antara peran warga yang satu dengan warga yang lain. Sedangkan sinergi sendiri adalah perpaduan peran satu sama lain yang menghasilkan lebih dari sekedar bekerja bersama-sama. Sinergi terjadi karena keteraturan hidup manusia. Fungsi sosial musik tradisional yang keempat yaitu memberikan pengakuan dan penghargaan.
Pentas musik tradisional juga merupakan simbol yang mencerminkan status seseorang atau warga masyarakat. Misalnya, di kalangan masyarakat Jawa Tengah, pementasan musik tradisional Jawa dengan alat musik gamelan yang tidak lengkap sudah dianggap lebih istimewa dibanding sekedar pentas elektron. Namun, masih kalah besar apabila dibandingkan dengan pementasan dengan alat-alat musik gamelan yang lengkap. Orang kaya dengan kedudukan terhormat akan dipertanyakan apabila tidak mementaskan musik gamelan lengkap. Untuk menghormati kehadiran tamu tertentu, seringkali dimainkan karya musik tradisional tertentu. Misalnya, di Yogyakarta, gending Bima Kurda dibunyikan atau dimainkan untuk menyambut kehadiran tamu kehormatan. Sebaliknya, orang biasa akan merasa salah tingkah apabila kehadirannya disambut dengan karya musik tersebut. Seperti halnya pementasan musik pada umumnya, tamu tertentu mendapat kado lagu khusus untuk menghormati kehadirannya. Biasanya, lagu yang dihadiahkan itu adalah lagu kesukaan atau lagu yang bermakna bagi orang yang dihormati. Di daerah-daerah tertentu, musik tradisi menjadi adu gengsi antar hadirin atau tuan rumah. Misalnya, pagelaran musik atau tarian tayub atau tledekan. Setiap hadirin yang ikut menari bersama penari pemandu, ia akan memberikan uang tips atau bonus yang disebut saweran. Seseorang yang mendapat kalungan kain penari berkewajiban sosial untuk menari dan memberikan saweran. Besarnya saweran dan berkali-kalinya memberikan saweran menjadi gengsi tersendiri. Demikian pula tips atau bonus untuk sekedar meminta lagu kesayangan tanpa harus ikut menari. Pementasan musik tradisional beserta interaksi sosial para hadirinya menjadi sarana pengakuan dan penghargaan atas kehadiran beserta status sosial warga masyarakat. Musik tradisional, lebih-lebih musik tradisi yang terikat dalam upacara adat tradisi membangun ikatan kebersamaan. Ikatan kebersamaan nyata dalam dua hal. Pertama, musik identitas bersama yang dilantunkan menghadirkan rasa kebersamaan dalam satu identitas, rasa senasib dan sepenanggungan dalam satu sistem kemasyarakatan. Setiap orang akan merasa menjadi bagian dari yang lain di tengah masyarakat yang menghayati satu tradisi yang sama. Kedua, peran memainkan alat musik yang tak tergantikan dalam acara tradisi. Pada saat dirinya masih dipercaya untuk ikut memainkan alat musik kepiawaian dirinya, ia akan masih merasa diakui oleh warga lainnya. Sebaliknya, tanpa kehadiran dirinya, ada sesuatu yang kurang di tengah upacara tradisi atau kehadirannya di tengah kehidupan sehari-hari. Ada kalanya, seseorang warga memiliki luka atau cacat di hadapan warga lain. Pada tingkat tertentu, warga bermasalah bisa mendapatkan hukuman sosial dengan tidak diperkenankan mengikuti upacara tradisi. Diizinkannya warga bermasalah untuk mengikuti dan bermain musik kembali pada acara tradisi menjadi sarana penerimaan kembali dirinya seperti sedia kala. Upacara tradisi menjadi sarana perbaikan hubungan atau rekonsiliasi di antara sesama warga. Seringkali, dalam suatu tata cara adat tradisi yang sangat ketat, orang lain di luar warga masyarakat tidak diperkenankan mengikuti acara tradisi. Oleh karena alasan khusus seseorang bisa mengikuti upacara tradisi karena telah diterima menjadi warga secara khusus atau istimewa. Misalnya, tali persaudaraan baru melalui ikatan perkawinan atau status pejabat negara yang mengharuskan penerimaan oleh warga masyarakat.
Musik tradisi biasanya berperan dalam rangkaian upacara pengukuhan penerimaan warga baru tersebut. Fungsi sosial musik tradisional yang keenam adalah merawat dan mengembangkan jati diri. Setiap musik tradisional lahir dari lingkungan budaya masyarakat kedaerahan tertentu. Alat musik beserta karya musik tradisional menjadi simbol identitas warga dan budaya daerah tertentu. Pelestarian dan penyesuaian zaman musik tradisional akan membantu mempertahankan jati diri kedaerahan agar tidak lenyap atau mati. Setiap orang yang datang ke Bali akan merasa dirinya benar-benar di Bali apabila mendengar musik tradisional Bali. Begitu pula warga daerah yang tinggal di daerah lain atau di diaspora atau luar negeri. Orang cenderung merindukan suasana kedaerahannya. Ia akan memainkan alat musik kedaerahannya atau sekedar memutar musik kedaerahannya. Misalnya, orang Batak yang tinggal di Kalimantan atau orang Padang yang merantau di Jakarta, mereka tidak melupakan musik daerah asalnya. Bahkan, orang-orang Jawa Tengah yang tinggal di Suriname atau orang-orang Jawa Barat yang tinggal di Kaledonia Baru. Mereka aktif mengembangkan seni budaya leluhurnya, salah satunya musik tradisional nenek moyangnya. Orang-orang daerah yang masih mempertahankan jati diri kedaerahannya dan orang-orang yang telah menjadi bagian dari warga daerah atau negara lain dan tetap ingin merawat jati diri kedaerahannya, cenderung menggunakan seni budaya asalnya untuk menjaga kesadaran identitas atau menunjukkan kepada orang lain di sekitarnya. Fungsi sosial musik tradisional yang ketujuh yaitu menularkan kecakapan dan mewariskan nilai-nilai. Musik tradisi juga digunakan untuk menularkan kecakapan sosial, mengajarkan dan mewariskan nilai-nilai keutamaan dari generasi ke generasi selanjutnya. Lagu-lagu anak tradisional banyak berisi tentang kecakapan sosial, misalnya mengajarkan tata krama, hubungan-hubungan sosial antara warga yang satu terhadap yang lain, dan juga peran-peran sosial kemasyarakatan. Musik tradisional tertentu sering khusus digunakan untuk mengiringi pembacaan syair-syair berisi nasihat-nasihat dalam suatu upacara tradisi. Bahkan, karya musik tertentu digubah dalam rangka untuk melantunkan ajaran-ajaran kehidupan berdasarkan keyakinan budayanya. Corak musik, isi ajaran dan suasana penyelenggaraannya juga sudah tertentu. Fungsi sosial musik tradisional yang kedelapan yaitu mengurangi atau meredakan tegangan sosial. Suatu kehidupan masyarakat tidak selamanya baik-baik saja. Ada kalanya terjadi tegangan akibat konflik sosial antar warga. Dalam komunitas atau masyarakat yang masih memegang teguh kerukunan hidup bersama, memiliki cara khas untuk merukunkan kembali warga yang bersitegang dalam suatu acara tradisi tertentu. Acara adat rekonsiliasi ditutup dengan makan bersama dan memainkan musik bersama. Di beberapa kampung, ada kebiasaan menggelar pentas musik tradisional kesukaan warga setelah selesai pemilihan kepala desa. Ketegangan antar pendukung calon pemimpin daerah tentu tidak bisa secepat kilat bisa normal kembali setelah pemilihan selesai. Pesan-pesan kerukunan kembali dan kerjasama biasa disampaikan di sela-sela penampilan musik. Isi karya musik tradisional yang disajikan juga kental berisi pesan-pesan menerima perbedaan, melupakan perseteruan, dan semangat membangun kerukunan dan kerjasama. Fungsi sosial musik tradisional yang ke-9 yaitu menyampaikan kritik membangun secara santun dan indah. Sudah menjadi rahasia umum
bahwa tidak semua kritik kepada pihak lain yang berwibawa atau pejabat pemerintah mudah disampaikan. Namun, itikat membangun juga tidak bisa dipadamkan begitu saja. Para penggubah musik tradisi mencipta karya musik yang bisa digunakan untuk melancarkan kritik tanpa melukai. Semua pihak yang dikritik mendengarkan dengan nyaman dan menikmati keindahan karya musiknya, sekaligus menyadari pesan yang disampaikannya tanpa mendapat malu. Kritik tidak selalu ditujukan kepada penguasa, bisa juga disampaikan kepada kelompok masyarakat yang dianggap tidak baik menurut ukuran norma sosial, tetapi tetap disegani. Misalnya, pesan-pesan agar tidak berlebihan atau berlarut-larut melakukan kejahatan moral. Mungkin saja kelompok masyarakat yang dibidik justru ikut memainkan musiknya. Mereka bermain musik sambil mengalami otokritik. Kritik sosial melalui musik tradisional setidaknya mudah untuk menyampaikan pesan perbaikan masalah tanpa menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. Memang, pesan-pesan kritis belum tentu seketika mengubah keadaan. Namun, kewajiban sosial untuk perubahan senantiasa tidak pernah padam. Ini pertanda bahwa kesehatan sosial ada yang menjaga, kemauan lebih baik ada di dalam masyarakat. Perubahan terjadi tergantung kepekaan dan kesediaan berubah pada pihak yang mendapat kritik. Orang bebal, jangankan hanya disindir dengan karya musik, sudah jelas-jelas terbukti bersalah dan dihukum penjara saja, belum tentu mau berubah. Demikian pembahasan mengenai modul 2 unit 2. Kami dari PKBM Gandhisena mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.